Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa khatafiddin, bagus sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul, berjumpa di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis dzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan perjumpaan ini tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga pahala yang berlipat ganda serta keutamaan-keutamaan dari majelis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dan juga diangkat derajat kita semua dengan ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita sampai pada hadis nomor ke-32, ya. Sudah masuk ke dalam hadis nomor ke-32. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mempelajari hadis ini, diberikan pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yaitu hadis ke-32 adalah hadis yang sangat singkat, ya, yang pendek, ya, namun merupakan salah satu di antara pokok inti dalam kaidah dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam. Mari kita membaca hadis nomor ke-32. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa askanahu fasyiha jannati wa iyyan ajma'in. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turukun yuqawwi ba'duha ba'dan. Yang artinya dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini namanya Abu Sa'id adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, yang mana sahabat Abu Sa'id ini termasuk di antara sahabat-sahabat yang kunyahnya lebih terkenal daripada namanya. Ya, seperti sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Darda, ya, sahabat Abu Qatada dan sahabat-sahabat lainnya yang
kunyahnya itu lebih terkenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini lebih terkenal kunyahnya daripada namanya. Termasuk sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini, ya. Namanya adalah Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan darar, ya, mudarat atau membahayakan. Wala dirar, di antara penafsirannya adalah tidak boleh memberikan mudarat baik secara sengaja ataupun secara tidak disengaja ataupun secara sengaja. Ya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan juga selain keduanya secara musnadan, secara tersambung sanadnya, serta diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id. Jadi langsung dari eh, Amr bin Yahya dari ayahnya, tidak ke Abu Sa'id itu, tapi langsung loncat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mursal. Namun, ya kata Imam Nawawi di sini, walahu turukun yuqwi ba'duha ba'dan, tapi hadis ini memiliki banyak jalan periwayatan yang sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain, ya. Maka hadis ini adalah hadis yang ya diterima oleh para ulama kita, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ketika beliau mensyarah hadis ini dalam Jami' Ulum Al-Hikam. Ya, kata beliau menukil atau menyebutkan, wa qad dzakara Syaikhu rahimahullah, di sini Syekh yaitu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, ana ba'da turuqihi tuqawwi bi ba'din, bahwasanya sebagian jalan periwayatannya menguatkan jalan yang lain. Maka kata Ibnu Rajab, wa huwa kama qala, dan ini adalah benar seperti apa yang disampaikan. Artinya beliau menyetujuinya bahwasanya hadis ini memiliki banyak jalan riwayat sanad, ya, dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain sehingga naik derajatnya, dia tidak menjadi hadis yang lemah tapi menjadi hadis yang hasan, ya. Berkata Abu Amr Ibnu Salah, hadal hadithu asnadahu Daruqutni min wujuh. Hadis ini diisnadkan, disambungkan sanadnya oleh Daruqutni dari beberapa sisi, dari beberapa riwayat. Wa majmu'uha yuqawwil haditha wa yuhassinuhu, dan seluruh sisi periwayatan tersebut menguatkan hadis ini dan menjadikannya sebagai hadis yang hasan. Wa qad taqabbalahu jamaahir ahli ilm wa ihtajju bihi, dan jumhur para ulama menerima hadis ini, ya. Bahkan mereka berhujjah dengan hadis ini, ya, karena dia bukan hadis yang lemah namun adalah hadis yang hasan sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Wa qad istadalla al-Imam Ahmad bi hadzal hadis, begitu pula Imam Ahmad, beliau berdalil dengan hadis ini, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para ulama hadis menerima hadis ini adalah bukan hadis yang lemah, namun dia adalah hadis yang hasan. Kemudian ikhwani wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, yaitu di antara adalah perbedaan makna eh, doror dan diror. Sebagian disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dororo wa la diror. Ya. Memang ada di antara para ulama yang menjadikannya satu makna, ya. La doror wa la diror itu maknanya satu, jadi tidak boleh membahayakan, ya. Tidak boleh memberikan kemudaratan, memberikan mara bahaya. Nah, ini dijadikan satu. Ada di antara para ulama yang menjadikan kedua kata ini, doror dan diror, ini satu makna.
Namun di antara para ulama lain ada yang membedakannya, ya. Wal masyhur kata Ibnu Rajab, yang masyhur anna bainahuma farqan. Bahwasanya di antara kedua lafaz ini la darar wala dirar, antara darar dengan dirar, yang masyhur di antara para ulama adalah terdapatnya perbedaan, ya. Apa yang dimaksud dengan darar? An yudkhila ala ghairihi dararan, yaitu memberikan kemudaratan kepada orang lain, bima yantafi'u huwa bihi, tapi untuk suatu kemanfaatan yang ingin dia raih. Jadi memberikan keburukan kepada orang lain untuk dia mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini yang disebut darar, ya. Adapun yang dimaksud dengan dirar, an yudkhila ala ghairi darar, dia memberikan kemudaratan kepada orang lain tapi tidak ada manfaat untuk dirinya sendiri, ya. Maka ini adalah di antara penafsiran perbedaan antara darar dengan dirar, ya. Ada juga yang membedakan darar itu adalah kepada diri sendiri, dirar itu adalah kepada orang lain. Jadi tidak boleh membahayakan kepada diri sendiri ataupun kepada orang orang lain, ya. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan darar di sini adalah ketika seseorang dia melakukan, ya, memberikan kemudaratan tersebut adalah tanpa disengaja, ya. Adapun dirar maka ini adalah dilakukan dengan sengaja, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, memang terjadi beberapa penafsiran dari perbedaan makna darar dan dirar. Ya, namun intinya adalah bahwasanya darar dan dirar ini adalah larangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kemudaratan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka semua itu adalah diusahakan untuk ditinggalkan dan dijauhi. Kemudian, ya, ini adalah di antara perbedaan makna darar dan dirar, ya. Kemudian faedah yang kedua adalah jenis-jenis madarrah, jenis-jenis bahaya, ya. Maka di antara para ulama membagi bahaya ini menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jenis yaitu kemudaratan yang memang diniatkan untuk memberikan malah bahaya kepada orang lain. Memang tujuannya dia untuk membahayakan orang orang lain, ya. Maka tentu saja ini adalah ketika niatnya, ya, niatnya itu adalah untuk memudaratkan orang lain. Memang ingin ingin menyakiti orang lain, ingin memberikan madarat, ya, kepada orang lain, ya, maka ini adalah tentu saja dalam Islam tidak boleh, ya. Ini jenis yang pertama, jenis bahaya darar, yaitu mara bahaya keburukan yang memang sengaja, ya, dia ingin membahayakan orang tersebut, ingin memberikan keburukan kepada seseorang tersebut. Maka jelas-jelas yang seperti ini adalah perbuatan yang haram, ya, tidak boleh kita dengan sengaja untuk membahayakan orang lain, ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah dalam wasiat. Jadi dia dalam surat An-Nisa ayat ke-12, surat An-Nisa surat keempat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, "Mim ba'di wasiyati yusibiha audain ghairu mudhar." Yaitu setelah menunaikan wasiat yang diwasiatkan dengannya, atau hutang dibayarkan ghairu mudhar, tanpa berusaha untuk memudaratkan ahli waris, ya, tanpa memudaratkan ahli ahli waris, ya.
Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam surat An-Nisa itu ayat ke-12 tadi, mimba diwasiyatin yusibiha audain ghairu mudhar. Jadi setelah misalnya sang jenazah memberikan wasiat, ya, sebelum dia meninggal dunia. Maka ketika sudah meninggal, sebelum dibagi secara hukum waris, ya, maka harus ditunaikan dulu, dilihat dulu ada wasiat nggak dari jenazah, ada hutang nggak, ya, yang harus dikeluarkan dari hartanya sang jenazah tersebut. Maka di sini ya dilihat wasiatnya seperti apa, maka setelah itu ditunaikan dengan hartanya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah, ya, menjenguk seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Maka sahabat Sa'ad pun berkata, ya Rasulullah, saya ini ya harta saya banyak, sedangkan anak saya cuma satu perempuan. Ya. Boleh nggak saya bersedekah, ya, berinfak dengan separuh harta saya? Jadi separuh hartanya diberikan untuk sebagai sedekah, gitu. Maka Nabi SAW pun menjawab tidak boleh. Setengah itu terlalu banyak. Maka dia pun menjawab, bagaimana kalau sepertiga ya Rasul? Ya. Kalau sepertiga boleh nggak? Maka Nabi SAW mengizinkan, beliau bersabda, "Atsulus wa tsulusu katsir." 10 saja. Ya, dan 10 itu saja sudah, ada sepertiga saja itu sudah banyak. Ya. Maka di sini ada wasiat. Ya. Wasiat ini ketika seorang yang apa namanya meninggal itu sudah mewasiatkan, ya, ya maksimal sepertiga dari hartanya. Lalu saya wasiatkan untuk membangun masjid, harta saya sekian. Nah, ini harus ditunaikan terlebih dahulu. Mimba diwasiatin yusibiha audain ghairu mudhar. Ya, setelah wasiat yang ditunaikan atau utang, maka semua ini harus dikeluarkan dari hartanya. Wal idraru fil wasiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan bahaya di sini? Kita kan sedang membahas jenis bahaya tadi, yaitu sengaja untuk membahayakan orang lain. Ya. Maka yang dimaksud dengan bahaya di sini, ya, yaitu ketika seseorang dia berwasiat, tujuannya adalah untuk mengurangi haknya ahli warisnya. Gitu. Ya. Maka ketika eh, dia mewariskan atau mewasiatkan hartanya sepertiga, ya, tujuannya adalah untuk dia itu misalnya nggak senang dengan ahli warisnya, dengan tujuan untuk mengurangi haknya, ya, maka seperti ini adalah tidak boleh. Makanya kata Allah ghairu mudhar, tanpa tujuannya bukan adalah untuk menyakiti atau mengurangi ataupun ya, memberikan mara bahaya kepada ahli warisnya. Ya. Nah, ini dilarang sama sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun melalui nabinya membatasi hanya sepertiga saja, nggak boleh lebih. Karena bisa jadi ada orang misalnya yang dia nggak suka dengan ahli warisnya. Ya bisa jadi dia tidak suka dengan ahli warisnya, maka dia pun mencari cara gimana agar ahli warisnya ini malah nggak dapat. Ya. Maka dia pun misalnya ya menyedekahkannya, ya, mewasiatkannya. Maka seperti ini tidak boleh, ya. Dalam Islam wasiat itu hanya sepertiga. Kata Nabi, "Atsulus wasulus kasir." Sepertiga sudah maksimal. Itu pun sudah kebanyakan. Ya. Hikmahnya apa? Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Maka yang fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika tadi adanya larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasiat tapi tidak boleh ghairu mudhar, tidak boleh untuk
memadaratkan kepada para ahli waris. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam itu la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Kemudian di antara contoh lainnya, yaitu dengan sengaja, ini kan niatnya adalah untuk memberikan madarat kepada orang lain. Kalau tadi dalam wasiat itu adalah dia ingin memadaratkan ahli warisnya sendiri. Ya. Maka contoh lainnya adalah yaitu ar-raj'ah fin nikah, yaitu bolehnya rujuk ketika seseorang suami menceraikan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 231, fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Silakan ya tahan, tetap dipegang ya wanita tersebut sebagai istri, atau ya wasarri, lepaskan dia. Ya, dicerai kemudian dilepaskan. Ya. Fala tumsikuhunna diraran lida'tadu. Tidak boleh ya menawan mereka, menahan eh, para budak-budak tersebut ya, atau istri di sini ya, tidak boleh ya dengan darar ya, diraran wala tumsikuhunna diraran. Tidak boleh kalian itu menahan ya istri-istri kalian itu diraran karena ingin memberikan bahaya. Lita taruh untuk karena permusuhan. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama, sebarang siapa yang melakukannya maka dia telah menzalimi dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya dulu di zaman jahiliyah dulu ada di antara laki-laki itu dia ya ribut dengan istrinya tersebut. Hmm. Maka ketika dia ribut dengan istrinya, dia diceraikan, diceraikan, ya. Nah, nanti ketika sudah hampir selesai iddahnya, dia rujuk lagi. Tapi tujuan rujuknya ini bukan untuk mengerujuk beneran, bukan. Tapi untuk agar wanita ini digantung terus gitu. Nggak bisa cerai, nggak bisa menikah lagi dengan terus. Ya, dia cerai, nanti dia rujuk lagi. Dia cerai lagi, dia rujuk lagi. Jadi tetap jadi istrinya dia terus. Ya, maka hal ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dihapuskan di mana tidak boleh mencerai itu lebih dari 3 kali. Cerai yang pertama bisa rujuk, cerai yang kedua masih bisa rujuk, tapi cerai yang ketiga tidak bisa rujuk kembali. Hmm. Ini juga contoh eh, ya dirar, memberikan mara bahaya kepada orang lain. Kalau tadi adalah waris ya, dia ngasih wasiat ya dengan hartanya dengan tujuan untuk mengurangi haknya si ahli waris. Karena niat itu untuk apa namanya mengurangi haknya si ahli waris. Ini ya tidak boleh termasuk la darar wa la dirar, nggak boleh. Ya. Begitu pula tadi masalah cerai ya, dicerai nanti udah mau habis iddahnya dirujuk lagi, cerai rujuk lagi, tapi digantung saja begitu. Ya. Maka kemudian Islam pun datang membawa syariat bahwasanya cukup 3 kali cerai saja. 3 kali ditalak, ya talak satu, talak dua, talak tiga, sudah lepas. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam adalah agama yang ya sempurna, paripurna. Ya. Mana seluruh hak-hak itu benar-benar dijaga dalam Islam. Kemudian ikhwan yang kata fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka itu jenis yang pertama adalah ketika seseorang dia berbuat darar tadi memberikan kemadaratan itu sengaja. Ya. Maka ada jenis yang kedua yaitu an yakuna darar min ghairi qasdin. Yaitu seseorang dia memberikan kemadaratan kepada orang lain tapi tanpa disengaja. Niatnya bukan untuk memberikan darar. Beda dengan yang pertama tadi, memang dia ingin memberikan darar kepada eh, orang lain, ya.
Adapun jenis yang kedua ini adalah dia tidak berniat untuk memberikan kemudaratan tersebut. Ya. Maka yang seperti ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihatnya, ya, seseorang itu dia mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan itu ternyata membebani orang lain, menyulitkan orang lain, maka hendaknya kita pun menghentikan hal tersebut. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah itu adalah faedah yang kedua. Ya. Jadi faedah yang pertama tadi adalah tentang perbedaan mengenai makna darar dan dirar. Ya. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Yang membedakan pun bermacam-macam. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi jenis bahaya. Ada mara bahaya itu yang memang sengaja ingin diberikan kepada orang lain. Ya. Dan ada juga yang dia itu sebenarnya tidak sengaja, ya, ternyata membahayakan kehidupan dirinya maupun orang lain. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah faedah yang kedua yaitu jenis bahaya, maka faedah yang ketiga dari hadis ini yaitu bahwasanya bahaya di sini, darar atau madarat yang dimaksud dalam hadis ini adalah kemadaratan yang tanpa hak. Ini perlu diketahui, ya. Yaitu bahwasanya yang dilarang di sini adalah yaitu bahaya yang diberikan kepada orang lain itu tanpa hak. Ya, karena ada di dalam Islam itu eh, hal-hal ya atau syariat-syariat yang sifatnya itu darar begitu ya, memberikan madarat, menyakiti orang lain, tapi diperbolehkan kalau memang ada hak di situ. Ya, contohnya misalnya syariat kisos, ya, syariat kisos bagi orang yang membunuh. Ya. Nah, ketika orang itu dia membunuh, ya terbukti membunuh dengan sengaja, maka saat itu ya boleh untuk dikisos. Ya, apabila ahli warisnya dari yang terbunuh tersebut mereka menuntut kisos, ya, maka ya hal tersebut adalah eh, bisa yang termasuk adalah diperbolehkan dalam Islam. Meskipun di situ ada madarat kan ya, karena membunuh orang begitu. Ya. Tapi karena di situ ya, ada hak, maka saat itu diperbolehkan. Ya. Meskipun harus ya dipenggal, ya kan, dibunuh karena dia membunuh orang lain. Maka ini adalah diperbolehkan dalam dalam Islam. Ya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ladar waladir di sini adalah tidak boleh kita memberikan mara bahaya kepada orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Itu adalah ya bahaya di sini adalah bahaya yang tanpa hak. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami' Ulum Hikam, wa ala kulli hal bagaimanapun juga innama nafa ad-darar wa dirar bighairi hak. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan tidak ada, ya, artinya larangan tidak boleh darar wala dirar. Maka di sini disebutkan dua hal, ya. Tidak boleh, ya, seseorang dia itu memberikan mara bahaya, ya. Bighairi hak, tanpa hak. Artinya kalau dengan haknya memang tidak mengapa, ya. Misalnya ada seorang dia menggibah orang lain, ya. Tapi tujuannya adalah benar, maksudnya adalah benar. Ya. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah diminta fatwa, ya, oleh Hindun. Dia berkata, wahai ya Rasulullah, ya, suami saya itu Abu Sufyan itu rajulun syahih. Dia adalah seorang lelaki yang pelit, tidak memberikan kecukupan untuk saya dan anak saya. Maka Hindun pun bertanya, boleh nggak saya mencuri dari hartanya, mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya ini. Ya. Maka diperbolehkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di sini ada doror juga sebenarnya itu ketika Hindun ini menceritakan keburukan suaminya. Ya, suami saya itu pelit begitu. Ya, maka di sini diperbolehkan ya kalau memang ada tujuannya, ada maslahatnya gitu. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini ya, jika memang kemudaratan tersebut adalah tanpa hak ya, atau melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau mendolimi orang lain ya, maka ini adalah hendaknya dijauhi, jangan ya kita melakukannya. Ya. Maka bahaya yang dimaksud di sini adalah ya madharah di sini yang dimaksud adalah yaitu bahaya tanpa hak. Kalau memang di situ ada hak, maka boleh untuk dilakukan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke faedah yang keempat, faedah yang keempat yaitu syariat Islam tidaklah membebankan amalan yang mengandung bahaya. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu tidak membebankan kepada kaum muslimin ya apa-apa yang mengandung bahaya, tidak ada. Ya. Makanya tadi kata Nabi SAW, la darara wala dirar, ini bersifat umum. Ya. Yang tadi menunjukkan bahwasanya Allah itu nggak akan membebani para hambanya dengan apa-apa yang membahayakan mereka. Nggak mungkin sama sekali. Ya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu itu termasuk ibadah apa saja, maka di situ pasti ada kebaikan untuk agama hamba tersebut dan agama hamba tersebut. Maka ketika Allah melarang dari sesuatu, pasti di situ ada madorah, pasti ada bahayanya untuk baik dunia maupun akhirat. Ya. Maka di sini qanifillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka syariat Islam itu tidaklah eh, berusaha untuk membahayakan para pemeluk. Makanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi orang yang sakit, ya, ketika ya orang yang musafir, ya, mereka itu sulit air, maka di situ ada keringanan. Ya. Nah, ini juga adalah ya, bagian dari ladrar wala dirar. Bahwasanya agama Islam ini tidak mungkin dia memberikan beban, memberikan ya kewajiban-kewajiban yang bisa mendororkan, membahayakan para pemeluknya. Ya. Makanya ketika ada sahabat yang tidak kuat mandi besar kan, ya, karena sangat dingin, dia junub, ya, itu kisahnya Amr bin As, ya. Amr bin As dia junub pada suatu ketika sedang bersama pasukan ya, dia sebagai pemimpinnya dia junub, ya. Dan air saat itu sangat dingin sekali. Maka dia pun eh, ber beristihad begitu ya. Saya tayamum saja. Ya, dia tayamum, ya. Kemudian mengimami sholat subuh. Maka ini pun menjadi perbincangan di kalangan pasukannya para sahabat. Ya. Mereka mengatakan, wah ini pemimpin kita, imam kita ini junub, ya, tapi nggak mandi, gitu, langsung sholat. Gitu, ya. Maka ketika sampai kepada baginda Rasulullah, disampaikanlah ini, ya Rasulullah, Amr bin As dia mengimami dalam keadaan ya, junub, ya. Maka dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amr bin As, ya, wahai Amr bin As, betulkah kata pasukanmu, kata sahabat-sahabatmu, kamu mengimami sholat subuh dalam keadaan junub? Ya. Maka diceritakan oleh Amr bin As, ya Rasulullah saat itu dingin sekali. Ya. Kalau saya mandi, pasti saya akan bisa mati beku itu, pasti saya akan binasa. Dan saya ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Maka
Dari situ saya pun ya langsung bertayamum saja gitu. Maka Rasulullah SAW pun hanya tersenyum saja, beliau menyetujui dan tidak mengingkari hal hal tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Islam itu ya tadi la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan. Ya. Karena di hadis yang lain mana kejadian ada seorang pasukan sahabat sedang bepergian, sedang safar, tiba-tiba salah satu di antara para sahabat itu dia kepalanya bocor, ya, kepalanya bocor. Ya. Nanti terjadi peperangan, ya, ketika kepalanya bocor ini dia malamnya junub, maka dia pun bertanya kepada para sahabat gimana itu saya, ya, apakah ada rukhsah, boleh nggak mandi, ya, maka para sahabat yang lain sepakat dia harus mandi, harus mandi. Akhirnya dia mandi, ya. Namun kemudian apa yang terjadi? Ternyata akhirnya dia pun meninggal dunia. Ini yang disesalkan ya oleh baginda Nabi SAW ketika mendengar itu, Qataluhu, qataluhu, mereka telah membunuhnya, mereka telah membunuh laki tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, bukankah obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya? Kenapa nggak bertanya? Ya. Maka di sini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan ketika seseorang dia sakit, ya, tidak bisa wudhu, boleh diganti dengan tayamum. Ketika seorang hamba itu dia lelah di malam hari, ya, dia pun boleh bersalat sambil duduk, boleh. Ya. Maka ini adalah eh, faedah yang ya, bisa kita ambil dari ya la darar wala dirar tadi, yaitu tidak ada ya syariat dalam Islam ini yang membebani manusia, ya, yang membebani untuk membahayakan diri dari manusia. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada sahabat yang bernadar, dia puasa, ya, tidak mau bicara, terus apa namanya panas-panasan di siang bolong. Maka ditanya Nabi SAW, ada apa orang ini? Oh dia bernadar ya Rasulullah. Ya, bernadar untuk puasa, kemudian ya, dia berjemur, tidak mau duduk, berdiri terus berjemur di bawah matahari. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun puasanya lanjutkan, tapi yang lainnya maka sudah tidak usah dilakukan. Nah ini bagi eh, kita sekalian ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Ya. Allah tidak menginginkan adanya mara bahaya untuk kita. Allah nggak ingin membahayakan kita para hamba. Ya. Dalam semua syariat Islam ini. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan keutamaan Islam. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah lainnya dari hadis ini adalah yaitu Islam menjaga hak-hak manusia. Ya. Karena di antara ya konsekuensi dari la darar wala dirar, tidak boleh kita memberikan mara bahaya yang mananya adalah ya membahayakan hak orang lain pula. Ya, seperti tadi dalam masalah wasiat, ya. Maka tidak boleh untuk menzolimi ya haknya ahli waris begitu dengan wasiat tersebut. Makanya dibatasi sepertiga maksimal, ya. Min ba'di wasiyatin tusibiha audain ghairu mudhar. Ya. Begitu pula ketika kisah sahabat Salman ketika berkunjung ke rumah sahabatnya Abu Darda, sahabat Salman pun melihat Ummu Darda, ya, sang istri itu dalam keadaan tidak berhias, dalam keadaan ya keadaannya itu mengenaskan begitu ya. Ya. Maka ditanya bagaimana keadaan Abu Darda, maka istrinya menjawab, saudaramu itu seperti laki-laki yang tidak butuh dengan dunia. Ya. Karena setiap hari dia puasa, ya, setiap hari dia juga bangun malam. Ya, akhirnya istrinya ya tidak disentuh. Ya. Maka sahabat Salman pun kemudian menegur kepada sahabat Abu Darda ini. Dia dinasihati bahwasanya
Inna lirabbika 'alaika haq. Sesungguhnya Allah itu punya hak atas dirimu. Dirimu sendiri juga punya hak atas dirimu. Ya, anggota tubuh lain juga punya hak. Istri dan anak-anak juga punya hak. Fa'ati kulli haqqin, maka berikanlah masing-masing itu haknya. Ya. Tidak boleh kita memberikan madarah, ya, kepada orang lain. Ya. Makanya ini menunjukkan sekali lagi Islam adalah agama yang menjaga hak-hak manusia. Kemudian yang faidah yang keenam adalah yaitu bahaya dari kezaliman. Ya. Di sini Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh menyebabkan bahaya, itu tidak boleh. Ya. Maka orang yang mendolimi orang lain itu kan membahayakan. Ya. Maka harus dicegah. Ya. Dan orang yang mereka melakukan kezaliman kepada orang lain hendaknya bertobat. Ya. Baca doa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Rabbana dhalamna anfusana falam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kezaliman itu nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Orang di dunia dia berbuat zalim, ya berbuat ya darar, dirar, ya membahayakan orang lain. Maka nanti dia di akhirat kelak pun dia akan mendapatkan akibat. Ya, orang yang misalnya tadinya robot tanah, orang yang menipu, ya, orang yang dia memasukkan dan lain sebagainya. Maka semuanya akan melihat hasilnya. Dan segala bentuk kezaliman pasti itu ya, pasti akan ada hukumannya nanti di hari kiamat kelak. Nah, Nabi SAW memperingatkan, ittaqul zulma, ya berhati-hati kalian dari kezaliman. Ya, fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian faedah yang terakhir di sini adalah ya, yang ketujuh yaitu kesempurnaan Islam. Itu bagaimana ya hadis yang demikian singkatnya ini la darar wa la dirar ini mencakup kebaikan yang luar biasa, ya, yang mana segala bentuk keburukan, segala bentuk mara bahaya dinafikan dalam Islam, ya. Dan Islam mengaturnya, ya, keburukan di sini adalah mara bahaya ini adalah mara bahaya yang tanpa hak. Ya, kalau memang ada haknya, ya, seperti tadi untuk menghukum, kisos dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Tapi ketika tidak ada hak, maka ya tidak boleh. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Islam menjaga hak orang lain. Islam mencegah dari kezaliman. Ya. Islam adalah syariatnya tidak ada yang menyiksa para hambanya, itu nggak ada. Ya. Maka ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya pada malam hari ini. Memang hadisnya singkat, ya, dan apa namanya, eh, sangat mendalam, namun artinya maknanya adalah ya jangan sampai kita sekali lagi melakukan suatu kemudaratan ya bagi diri kita sendiri maupun orang lain, ya. Hal ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada eh, moderator kita Ustadz Muhammad Ramdhani. Silakan dilanjutkan menuju sesi selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz, atas penyampaian materinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa dilayangkan melalui tulisan di kolom chat. Insya Allah kita akan bacakan dan dijawab pula oleh Ustaz. Sudah ada melalui medsos ini Ustaz yang masuk pertanyaannya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Agak kecil. Iya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon izin untuk bertanya. Ini mengenai tentang talak, Ustadz. Jadi ada kondisi bahwa suami saya menyatakan singkatnya itu kata-kata berpisah gitu, Ustadz. Nggih. Dan itu sudah dilakukan lebih dari 3 kali. Jadi setiap bertikai selalu muncul kata-kata itu, begitu, Ustadz. Nah, apakah yang terjadi dengan kondisi yang demikian? Apakah sudah termasuk ke dalam talak 3 dan apa yang terjadi di keluarga saya? Kemudian apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Bisa diulangi lagi, Rambutan tadi? Ya, jadi intinya ada pertanyaan dari penanya ini dalam kesehariannya dalam berumah tangga, suaminya beliau itu saling menyatakan kata perpisahan, Ustaz. Kata Nggih. pisah gitu. Dan itu sudah dilakukan lebih dari 3 kali, bahkan hampir setiap kali bertikai begitu, Ustaz. Hmm. Nah, apa yang terjadi di dalam keluarga saya, apa yang harus kami lakukan? Apakah ini sudah masuk ke dalam talak yang ketiga itu? Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang dalam berkeluarga itu juga ya dibutuhkan ilmu, ya, dan juga harus mengetahui apa hak dan kewajibannya, ya, termasuk dalam masalah cerai. Ya. Karena Islam mengatur masalah cerai ini tidak bisa sembarangan. Ya. Yang bisa menceraikan adalah seorang suami. Ya. Adapun kalau istri, ya, karena ada suatu hal yang memang bisa dia untuk menuntut cerai, ya, maka dia bisa mengajukan khulu, ya, kepada hakim, ya, kepada pengadilan agama. Gitu. Nah, seorang suami, ya, maka dia dituntut untuk berhati-hati dalam masalah cerai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan, salah sun jidduhun najidun wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang eh, seriusnya itu adalah serius, ya, dan bercandanya juga adalah serius, gitu, ya. Salah satunya adalah cerai ini. Artinya cerai itu kalaupun dilakukan secara bercanda, ya, dikatakan kepada istrinya, ya saya cerai kamu, ya, ya ibu, gitu, ya. Maka ini adalah bisa terkena meskipun cuma bercanda saja. Maka harus berhati-hati. Kemudian cerai ini juga tidak bisa sembarangan dilakukan begitu, ya. Cerai itu adalah seorang suami menunggu sampai istrinya dalam keadaan suci, ya, dan belum berhubungan, ya. Setelah istrinya dalam keadaan suci dan belum berhubungan, maka saat itu seorang suami dia mengatakan saya cerai kamu. Jadi bukan sekedar ketika lagi ribut, lagi berantem, saya cerai kamu begitu enggak. Ya. Maka ini melihat bagaimana Islam itu memang benar-benar menjaga, ya, benar-benar, ya, tidak hanya eh, sekedar mengikuti, ya, hawa nafsu dan lain sebagainya, tidak. Ya. Nah, dan dalam Islam pun, ya, dibatasi cara itu hanya 3 kali. Ya. Cara yang pertama, ya, ketika seorang suami mengatakan saya cerai kamu, ya, dengan lafadz yang sorry, ya. Kalau lafadznya itu tidak sorry, tidak terang-terangan, ya, misalnya pulang kamu ke rumah orang tuamu, maka harus diperjelas. Ini maksudnya cerai apa cuma disuruh pulang saja begitu, ya. Karena memang oh ya maksud saya adalah cerai, ya. Pulang ke rumah itu maksudnya cerai. Ya, berarti cerai berarti sudah jatuh satu, talak satu, ya. Makanya ditunggu masa idahnya, ya, 3 kali haid. Kalau dalam 3 kali haid ini tidak dirujuk juga, baik dengan lisan ya saya rujuk kamu, ya, atau dengan perbuatan misalnya dengan kembali ya, kembali mesra begitu, ya. Maka kalau ini dalam 3 kali haid tidak dirujuk, maka setelah itu adalah sudah
berpisah, bukan lagi sebagai suami istri. Tapi kalau dirujuk, ya, maka tetap menjadi suami istri. Ya. Nanti ketika kemudian setelah itu lagi saya cerai kamu, ya, maka saat itu adalah jatuh talak kedua. Ya. Kemudian sama menunggu tiga kali haid, ya. Kalau di dalam tiga kali haid ini tidak dirujuk, maka putus sudah. Ya. Tapi kalau dirujuk, maka tetap suami istri. Nah, kalau sudah kemudian sekali lagi saya cerai kamu misalnya, yang ketiga kalinya, maka saat itu menunggu tiga kali haid, setelah itu langsung cerai. Ya, tidak lagi bisa dirujuk kalau sudah cerai talak yang ketiga. Ya. Nah, permasalahannya itu banyak rumah tangga itu yang tidak mengerti ilmunya. Ya, ya, jadi kalimat cerai itu diobral. Ya, apa sedikit cerai, ini cerai lagi, ini cerai lagi. Setiap hari bisa, ya, bisa berpuluh-puluh kali disebutkan kalimat cerai. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau ya kita belum tahu ilmunya sudah boleh-boleh ya sudah, ya, maka perlu dijelaskan dan ya, ditanyakan kepada KUA biar dinasihati, ya, biar dinasihati dan biar jelas statusnya karena di sini semuanya adalah ditentukan oleh pengadilan oleh hakim, ya, maka ya untuk lebih jelasnya bagaimana statusnya ini bisa ditanyakan kepada pengadilan agama, ya. Nanti di situ akan diputuskan begitu, ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, agar jangan bermudah-mudah untuk melontarkan kalimat cerai wallahu taala. Baik, alhamdulillah. Kalau khairan Ustaz atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab penanya melalui media sosial kita. Oke. Baik Ustaz, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari para Oke. jamaah. Kita berada di penghujung acara. Mohon Ustaz bisa menutup dengan doa Ustaz untuk kita semua. Oke. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan menerima amal ibadah kita, dan juga memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.